Halo teman-teman, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan triks, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas TWK Prediksi XKD 2021. Soal yang pertama, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya yang menyangkut SARA. Perbedaan tersebut tidak luput dari yang namanya perseteruan atau pergesekan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya toleransi antar sama masyarakat. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap toleransi yang benar adalah A. Menghargai hari besar umat agama lain, B. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua, misalnya adik menghormati kakak dan anak menghormati orang tua. Yang C. Sekolah memberi pendidikan agama sesuai agama tiap-tiap siswa. D. Bersikap sopan santun pada warga lain yang lebih tua. Atau E. Membuang limbah beracun di sungai dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Oke. Nah, secara umum kita ketahui bahwasannya toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Nah, menurut Tillman, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Jadi di sini yang bukan dari sikap toleransi di antara opsi kelima ini, jawaban yang tepat adalah yang E. Membuang limbah beracun di sungai dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Karena itu bukanlah dari sikap toleransi ya. Malahan melanggar yang namanya aturan masyarakat berupa norma hukum dan juga norma kesopanan ya, yang menjadi nilai-nilai masyarakat itu sendiri ya. Sedangkan yang A, B, C, dan D ini termasuk dari sikap toleransi yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Adam adalah orang yang sangat rajin dan dermawan. Ia kerap kali membantu orang lain, terutama orang yang tidak mampu hidupnya di jalanan. Adam beranggapan bahwa selama ini kita sudah banyak diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, di dalam harta yang kita punya, ada milik orang lain yang harus segera dikeluarkan. Adam mengaku bahwa ia membantu orang lain dengan cara memberi bukan karena semata-mata ingin mencari sensasi atau ketenaran, tetapi murni dari hati nuraninya sendiri ya. Karena ia dulu pernah merasakan sedih dan pahitnya hidup di jalanan. Yang dilakukan Adam merupakan perwujudan dari nilai norma A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kebiasaan, D. Kesopanan, atau E. Hukum ya. Ini berbicara tentang norma teman-teman. Kita slide berikutnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Karena norma kesusilaan merupakan norma yang timbul dari hati nurani manusia dalam membedakan antara kebaikan dan keburukan. Yang terjadi ketika kita melanggar norma ini adalah rasa penyesalan yang terjadi dalam diri kita. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau norma agama itu adalah norma yang diajarkan melalui agama-agama masing-masing ya, yang dibawakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian disampaikan kepada orang yang ditunjuknya ya, berupa nabi ataupun rasul ya. Kemudian kebiasaan itu tidak termasuk norma ya. Kemudian ada kesopanan ya, itu diambil dari nilai-nilai budaya, adat istiadat ya, serta ada campur agama di dalamnya, itu diyakini kebenarannya. Nah, itu norma kesopanan yang ada di dalam masyarakat. Kalau norma hukum itu udah jelas ya, dia ada aturan yang secara tertulis ya, yang mengikat dan sifatnya memaksa gitu. Apabila kita melanggar, kita akan misalnya dipenjara ya, diberikan denda. Nah, jadi itu norma hukum ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan butir-butir Pancasila sila keempat di bawah ini. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, pertanyaannya, dari butir-butir Pancasila di atas, yang merupakan implementasi dari butir tersebut adalah A. Menyela pendapat orang lain saat melakukan diskusi. B. Memberikan kritik yang kurang membangun. C. Bertanggung jawab atas pemilihan wakil-wakil yang dilakukan dengan kecurangan. D. Berpikir kritis dengan bertindak dengan hati-hati dalam melakukan pekerjaan. E. Memberikan hak suara dan mempertanggungjawabkan tanpa adanya paksaan. Ya, di sini dicari yang sesuai dengan implementasi butir-butir tersebut. Kita slide berikutnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat di antara semua option adalah yang E ya. Nah, yang merupakan implementasi yang sesuai itu E tadi, yakni mempertanggungjawabkan hak suara tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan yang lain itu adalah sikap negatif yang tidak sesuai dengan implementasinya. Jadi yang paling cocok adalah ini, memberikan hak suara dan mempertanggungjawabkan tanpa adanya paksaan. Ya, jadi ketika kita memberikan hak suara itu tidak ada paksaan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, ataupun intervensi dari dalam maupun di luar. Kemudian kalau yang menyela pendapat orang lain ini tidak termasuk karena mengandung unsur yang negatif tadi ya, sesuai dengan pembahasannya. Berikan kritik juga tidak termasuk ya. Kemudian bertanggung jawab atas pemilihan dengan kecurangan itu juga tidak termasuk. Berpikir kritis juga tidak termasuk. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Disiplin adalah hal yang paling utama dalam menjalani kegiatan apapun, baik itu bekerja, berbisnis, bertemu dengan orang lain, rekan kerja, bos, ataupun saat sedang berada di tempat kerja. Hal ini tidak bertujuan untuk A. menonjolkan bahwa kita yang terbaik, B. mendapatkan pandangan baik supaya menjadi karyawan yang teladan, C. memajukan perusahaan dengan cara memulai disiplin dari diri sendiri, D. meningkatkan etos kerja agar mendapatkan hasil yang memuaskan, atau E. melatih diri bagaimana menjadi seorang yang disiplin ya. Jadi di sini hal yang tidak bertujuan dari disiplin. Jadi hal yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari disiplin itu. Ya, jadi kita ke slide berikutnya. Nah, jawaban yang paling cocok adalah yang A. Karena hal tersebut adalah tujuan yang tidak baik dan negatif ya. Karena di sini pertanyaan diminta hal ini tidak bertujuan untuk ya, sudah jelas tidak bertujuan untuk A. menonjolkan bahwa kita yang terbaik ya. Ketika kita berusaha untuk menonjolkan diri bahwa kita yang terbaik, ya bisa saja itu akan menimbulkan persepsi negatif ya. Bisa juga yang lain positif, tapi tidak semuanya ya yang positif, pasti berbeda-beda ya. Jadi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam lingkungan kerja ataupun lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tugas umum pemerintahan adalah tugas atau urusan pemerintahan yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah di mana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Salah satu urusan yang menjadi wewenang pemerintah dalam mengatur moneter dan fiskal adalah A. menindak kelompok yang mengedarkan uang palsu di masyarakat, B. mendirikan lembaga masyarakat, C. menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, D. melaksanakan perjanjian dengan negara lain, atau E. mengendalikan peredaran uang. Jadi di sini yang diminta urusan yang menjadi wewenang pemerintah dalam mengatur moneter dan fiskal. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Urusan yang menjadi wewenang pemerintah dalam kebijakan moneter dan fiskal adalah pertama mencetak uang dan menentukan nilai mata uang. Jadi itu wewenang dari pemerintah untuk kebijakan di moneternya. Kemudian menetapkan kebijakan moneter ya. Kemudian yang ketiga mengendalikan peredaran uang. Jadi ini adalah urusan yang menjadi wewenang pemerintah dalam kebijakan moneter dan fiskal. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Reok Ponorogo merupakan budaya Indonesia.
Dalam pementasan reog Ponorogo, tidak ada skenario tarian yang pasti dan paten. Biasanya seniman reog mementaskan adegan yang telah dipelajarinya dengan tambahan gerak mengayun-ngayunkan bagian kepala reog. Tarian ini berasal dari A. Nusa Tenggara Timur, B. Jawa Timur, C. Kalimantan, D. Bali, atau E. Sumatera Barat. Ya, jadi di sini kita diminta cari asal mana reog Ponorogo ini. Oke. Nah, reog Ponorogo merupakan budaya Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ya teman-teman jawabannya. Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional yang berupa tarian. Dalam pementasan reog Ponorogo tidak ada skenario tarian yang pasti dan paten. Biasanya seniman reog mementaskan berdasarkan adegan yang telah dipelajarinya dengan tambahan gerak mengayun-ngayunkan bagian kepala reog. Ya, jadi jawaban yang paling cocok adalah yang B ya. Sesuai ya. Oke, jadi diingat untuk reog Ponorogo itu berasal dari Jawa Timur. Kita lanjut soal nomor 7. Andi adalah seorang tentara. Ia bersama dengan 27 rekannya mendapat tugas dari markas untuk melakukan operasi militer di wilayah tambang di kawasan Papua Barat karena wilayah tersebut telah berhasil direbut dan diambil alih oleh oknum pemberontak. Hal ini membuat masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut menjadi takut dan tidak berani melakukan aktivitas. Bahkan ada beberapa warga yang disekap di dalam gudang. Upaya yang ditugaskan kepada Andi bersama dengan 27 rekannya merupakan perwujudan dari A. Integritas negara, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Bela negara, atau E. Radikalisme. Oke, jawabannya adalah yang D, karena Andi bersama rekannya diberikan tugas oleh negara untuk menyelamatkan wilayah dan masyarakat yang ada di Papua Barat. Hal ini merupakan perwujudan dari kegiatan bela negara ya. Di sini jawaban yang tepat adalah D ya, karena di sini yang ditanyakan adalah upaya yang dilakukan ya. Upaya dalam hal untuk mengatasi ancaman ya berupa pemberontakan tadi oknum dari wilayah Papua ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, bela negara. Oke, semangat terus ya teman-teman. Nah, itulah tadi materi soal tentang soal TWK prediksi SKD 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi SN. Follow IG dan TikToknya Siap Jadi SN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Sampai jumpa di video berikutnya.